Daerah ini tidak pernah hujan selama bertahun-tahun. Biar selamatkan orang-orang di sini. Tawe gunakan sihir panggilan hujan. Dewa pohon lihat permintaan putrinya. Segera berikan sihir. Sebentar lagi langit turun hujan. Gambar ini dilihat oleh pelayan istana. Pelayan bilang masalah ini buat putri negara tetangga. Dari sejak kecil dia telah suka sama pangeran. Jadi dia segera beritahukan raja, Tawe itu penyihir. Raja begitu perintahkan bunuh mereka semua. Nunggu saat malam yang Tawe sedang nginap. Tiba-tiba sekelompok orang masuk. Lalu masukkannya ke dalam tas. Lalu dengan cepat buangnya ke sungai. Untungnya, pria sihir dan kodok itu muncul tepat waktu. Dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, ketika raja umumkan pernikahan. Kelompok Tawe lagi muncul. Raja yang takutan sampai diam. Pangeran dekati Tawe. Dan bilang ini penyukainya. Dan lamarnya tepat di situ. Karena mau hentikan putranya. Raja pura-pura pingsan. Karena ingin raja lebih sukainya. Tawe lepaskan cincinnya. Minta bantuan dewa. Dia lemparkan cincin itu ke udara. Dalam sekejap cincin itu ubah jadi naga. Kemudian gunakan ekornya untuk bungkus matahari. Lalu tarik matahari ke bawah. Semua orang takut dan lari. Setelah cahaya yang kilaukan muncul. Matahari telah bakar raja. Lalu lagi kembali ke langit. Saat semua temukan raja. Dia sudah terbakar beberapa bagian. Setelah ini, raja tidak berani hentikan urusan putranya. Di sisi yang lain. Putri tetangga masuk ke istana bersama anak buahnya. Biar hentikannya. Pria sihir dan kodok telah halanginya. Sampai hari kedua ketika sang putri masuk ke istana. Hanya lihat pangeran dan Tawe menikah. Karena buat pangeran sukainya. Putri telah temukan seorang penyihir. Dia ingin putri temukan minyak mayat buatnya. Di malam hari, sang putri kirim anak buahnya. Biar mereka gali kuburan. Cari minyak. Ini dilihat oleh Tawe. Karena ingin lihat apa yang mereka lakukan. Tawe lagi masuk tubuh kodok. Biar coba lihat. Saat ini kodok jantan muncul. Kodok cintai Tawe. Tawe dengan takut lagi larikan diri. Setelah lari kembali ke istana. Kodok baru saja dihenti. Di sisi lain penyihir itu tiupkan napas ke dalam kotak minyak. Lalu kasih cara gunakannya dengan anak buah putri. Saat putri ambil kotak. Dan coba buka lagi takutkan semua orang. Putri juga coba cium. Lagi temukan cium baunya sangat buruk. Karena kekasihnya. Putri bisa tahan. Putri masukkan obat ke dalam mulutnya. Kemudian temukan pangeran. Setelah berlutut di samping pangeran, bilang beberapa patah kata. Pada malam hari mereka lagi saling bersama. Pada tengah malam saat pangeran bangun. Melihat orang di sebelahnya, dia langsung lari ketakutan. Keesokan harinya sang pangeran masih berada di kamar putri. Saat pangeran ketiduran. Dia keluarkan kotak. Kemudian napas satu napasan di mulut Anda. Lalu tiup ke arah pangeran. Begitu saja, pangeran selalu berada di samping putri. Karena ingin dapatkan seorang pangeran. Sang putri perintahkan anak buahnya untuk bunuh kelompok Tawe. Di malam hari Tawe diserang. Saat mereka akan dimatikan. Satu naga muncul. Selamatkan kelompok Tawe. Ternyata ibu Tawe muncul tepat waktu. Keesokan harinya, Tawe ketemu putri untuk balas dendam. Lalu dibuangkan air padanya. Lalu bilang sama pangeran, Tawe yang penyihir. Begitu saja Tawe ditangkap. Putra mau langsung bakar Tawe. Karena ingin menyelamatkan Tawe. Monster lagi menuju. Tapi pangeran lagi gunakan sihir. Segera hentikan mereka. Hanya dengan satu langkah, monster itu dikalahkan. Tawe tanya sama pangeran, apa yang terjadi? Sekarang putri lagi berteriak, bakar Tawe lah. Putra dorong Tawe ke arah anak buahnya. Kemudian dekati api, berniat untuk bakar Tawe. Pada saat ini, ibu Tawe kirim anak buahnya ke langit. Dewa pohon juga pakai sihir. Dalam sekejap, langit jadi gelap. 5 naga mulai semprotkan air. Dewa pohon juga buat hujan. Dalam sekejap, api itu dipadam. Lihat ada seorang bantu Tawe. Pangeran hanya bisa kuncinya. Setelah direndam air hujan.
Obat kontrol pangeran hampir habis pengaruhnya. Putri tetangga tiup satu nafas. Lalunya pegang tangan pangeran. Dalam sekejap mata, dia telah dikendali. Karena inginkan seorang pangeran. Putri mau penyihir baca mantra di tubuhnya. Lalunya antar penyihir ke istana. Biarkan dia selesaikan dengan Tawe. Pada saat penyihir lakukan ritual. Kemudian temukan bahwa acit itu hilang. Ternyata pria sihir telah diam-diam curi acit dan buangnya. Karena cari acit, penyihir antar Putri ke gunung. Putri yang tidak hati-hati lagi jatuh ke tanah. Wajahnya semua lagi dihancurkan oleh acit. Biar bisa hidup, penyihir itu segera buat penawar buat Putri. Tidak disangka, wajahnya semua terbakar. Penyihir begitu juga kehilangan hidup. Pada saat Putri sangat kesakitan, Tawe telah muncul. Putri pikir bahwa Tawe ingin sakitinya. Jadi telah lompat keluar biar larikan diri. Pangeran ingin mengejar. Tapi Tawe telah bisa pakai sikir. Tawe yang antar pangeran kembali kamar. Lalunya pakai sihir. Hapus mantra buat pangeran. Saat Putri tetangga pulang, Raja sangat marah. Jadi bawa anak buah untuk tangkap pangeran. Karena selamatkan pangeran, Tawe langsung terima sembuhkan Putri. Dengan bantuan Tawe, Putri telah sembuh. Tapi Putri sangat keras kepala. Dia tangkap Tawe. Lalu biarkan anak buahnya pukul dan siksanya. Lagi rampok cincin Tawe. Dan biarkan anak buahnya buang Tawe ke sungai. Tapi tidak disangka, Tawe jatuh ke dalam istana ibunya. Akhirnya, ibu dan anak bisa bertemu. Tawe bilang sama ibu bahwa dia ada urusan yang belum selesai. Jadi ingin kembali ke dunia manusia. Karena biarkan putrinya kembali ke dunia manusia. Raja kirim anak buah yang ubah jadi naga biar hentikan elang. Tawe dengan kesempatan kembali ini. Agar putri bisa mendarat dengan selamat. Dewa pohon telah ubah satu perahu. Tawe dengan cepat naik perahu. Saat ini, Putri Tetang sedang kendalikan cincinnya. Tanpa diduga, cincin itu ubah jadi ular besar. Lalunya menuju ke arah Putri. Beri dia asap putih. Kemudian ubah jadi cincin dan kembali dengan Tawe. Sejak itu, Putri negara tetangga miliki rambut perak. Wanita ini curi cincin Putri Naga Tawe. Lagi buang Tawe ke sungai. Pada akhirnya, dia temui pembalasan. Rambut diputihkan oleh naga raksasa. Karena balas dendam, Tawe lagi ubah jadi wanita tua. Kemudian pakai pewarna rambut pada sang putri. Saat Putri dengan senang lihatnya di cermin, lagi temukan bahwa rambutnya telah ubah jadi ular. Tawe lagi di penjara. Pangeran yang mau selamatkan Tawe gunakan sihir untuk hancurkan kastil. Lalu ke penjara untuk keluarkan Tawe. Saat ini, elang telah muncul. Dan paksa pangeran nyerahkannya Tawe. Pangeran telah pakai senjata biar pukul elang. Buatnya luka. Lihat pangeran begitu. Elang lagi ubah jadi bentuk aslinya dan larikan diri. Putri tetangga muncul lagi. Dia ambil senjatanya untuk pukul Tawe. Tapi dihentikan oleh pangeran. Sayangnya dia terluka. Ketika sang putri hendak serang Tawe, dia lagi jadi sangat kesakitan. Ternyata ular di kepalanya telah marah. Mereka terus turun dan gigit kepalanya. Begitu saja, sang putri meninggal. Anak buahnya pegang senjata biar lawan Tawe. Tapi lagi digigit oleh ular. Jadi mati. Di sisi lain elang telah kembali ke gua. Mereka temukan bahwa Raja Naga telah muncul. Raja dengan cepat bertarung. Pada saat kedua belah pihak bertarung tanpa henti, Dewa Pohon telah rasa. Dia muncul. Dan bilang mereka berdua pihak lagi saling damai. Pada akhirnya kedua belah pihak hanya bisa setuju. Juga untuk bisa selesaikan perseteruan antara kedua belah pihak. Jadi Dewa Pohon dilepaskan. Dewa Pohon segera kembali ke dunia manusia. Dan ketemu Putri Naga. Dan Tawe dan Pangeran juga bahagia bersama. Film kita sampai sini saja.